Kita lanjutkan dari video yang sebelumnya. Jadi, apa artinya standar deviasi di mana X lebih kecil daripada Y? Nah, berdasarkan rata-rata, kita tahu bahwa memang jika kita menggunakan investasi Y, kita dapat memiliki pengembalian dana yang lebih besar daripada X. Tetapi dengan melihat standar deviasi ini, berarti kita tahu bahwa kemungkinan dana yang kita taruh di dalam investasi Y itu memiliki probabilitas kehilangan yang lebih tinggi dibanding dengan yang X, seperti itu. Nah, covariance itu gimana ngitungnya sekarang ya? Jadi kita menghitung covariance untuk si X dan Y, oke, dengan menggunakan rumus yang di sini. Kita tadi udah tahu bahwa nilai X ya kita kurangkan dengan rata-ratanya, kita kalikan dengan nilai Y, kita kurangkan dengan rata-rata, kita kalikan dengan probabilitas terjadi si nilai X dan Y tersebut. Jadi kalau yang ini untuk kondisi pertama, ini kondisi kedua, dan ini untuk kondisi ketiga. Setelah kita hitung, nilainya dapat 8.250. Karena nilai covariance dia besar dan positif, maka kita bisa mengatakan ada hubungan positif antar kedua dana investasi ini. Jadi ada kemungkinan nilai X naik berarti juga naik ya. Kalau Y turun berarti X juga turun, seperti itu. Nah, jika kita mau mencoba, oh saya mau deh melakukan investasi misalnya ya, kita mau di dua tempat ya, kita totalkan dua-duanya. Jadi ini kita menggunakan the sum of two random variables. Sama, kita masih menggunakan rumus expected value, variance, dan standar deviasi untuk perhitungannya. Hanya ada perbedaan di sini. Jadi kalau di sini expected value-nya berarti karena kita totalkan dari dua random variable, jadi expected value-nya untuk X plus Y adalah expected value X ditambah dengan expected value Y. Kalau variance berarti varian X tambah Y dan Y-nya kan kita totalin adalah si variance-nya dari X tambah Y sama dengan variance dari X kita tambahkan variance dari Y ditambahkan 2 kali variance X Y ya. Kemudian untuk standar deviasi berarti tinggal diakarkan dari variance. Nah, untuk perhitungannya sendiri itu bisa menggunakan contoh yang di sini. Jadi misalnya dengan data yang tadi kita punya ini kayaknya data yang berbeda ya. Oh ya, sorry ini kayaknya datanya berbeda. Jadi ya sudah kita anggap saja jika nilai X dan Y itu adalah kita udah hitung ya, rata-rata X adalah 65 dan Y adalah 35. Jadi untuk expected value kedua-duanya ya kalau kita totalin itu sama dengan 100. Nah, untuk variance-nya itu berarti yang pertama adalah variance X. Kita kan hitung variance bisa ya. Untuk variance X itu tinggal menggunakan rumus yang di sini. Oke. Lalu menghitung variance Y, tambahkan 2 kali. Nah, ini adalah covariance sebenarnya. Jadi 2 dikalikan dengan covariance-nya dapat nilai segini. Ya. Jadi kalau dihitung standar deviasinya menjadi ini adalah $100 seperti itu. Karena akar dari 10.000. Ini kalau kita menotalkan dua-duanya. Nah, kadang-kadang di dalam portofolio kita juga akan mencoba mengcombine-kan. Nggak mungkin kayak ada yang setengah-setengah, misalnya saya mau di X berapa, di Y berapa, seperti itu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan yang namanya portfolio expected return dan portfolio risk-nya. Nah, untuk portfolio expected return atau weighted average return-nya, di sini bedanya apa? Sebenarnya sama-sama mentotalkan antara X dan Y, ya rata-ratanya, tapi kita akan mengalihkan dengan bobot yang kita miliki, ya. Nah, yang portfolio risk kita menggunakan standar deviasinya dan sama-sama ada bobotnya di sini, oke? Nah, W itu adalah bobot atau kita sebut sebagai proporsi dari kita memasukkan di aset X. Kalau 1 min W itu adalah proporsi yang kita masukkan ke dalam Y. Jadi misalnya apa? Misalnya kita mau investasi di X itu 40%, di Y 60%. Kan kita tadi punya uangnya adalah 100
$1.000 ya. Jadi 400 masuk di X, si 600 masuk di Y. Misal seperti itu. Ya. Itu W dan 1 minus W. Nah, tujuan dari rumus ini untuk memaksimalkan pengembalian rata-rata sambil meminimalkan resiko yang kita miliki sebenarnya. Ya, misalnya kayak gimana? Ini data yang kita sudah punya tadi, berdasarkan perhitungan yang tadi ini dan ini. Nah, terus misalnya kita investasinya 40% X, 60% Y. Tinggal menggunakan rumus yang sama, ya, yang di sini. Tinggal dikalikan dengan si W-nya atau bobotnya masing-masing, berarti bobot X adalah 0,4 karena 40%, kalikan rata-rata yang X, tambahkan dengan bobot Y, kalikan rata-rata Y, dapat nilai 77. Oke, jadi memang ketika kita menggunakan 40% X, 60% Y, rata-rata pengembalian investasi yang kita miliki adalah 77%. Ya, tapi itu at least lebih besar daripada nilai rata-rata X, ya meskipun memang lebih kecil daripada rata-rata Y. Oke, nah kemudian standar deviasinya kita hitung, ini bobotnya X dikuadratkan, kalikan dengan si standar deviasi X dikuadratkan, ditambah dengan bobotnya Y kita kuadratkan, kalikan dengan standar deviasi Y, ditambah 2 dikali bobot X kali bobot Y, dikali covariance, ya covariance ya. Dapat nilainya 133,3. Oke. Tadinya kita tahu bahwa resiko kehilangan X itu gede, yaitu $193,21 gitu ya, penyimpangan kehilangan yang mungkin terjadi. Nah, kalau kita combine dengan si X, jadi nggak full 100% di Y, investasi kita tetap dapat pengembalian lebih besar daripada X, ya, dengan meminimalkan dari resiko yang mungkin terjadi kehilangan dari yang si Y saja full. Ya, kalau ya tadi kan 193, sekarang 133. Seperti itu. Nah, berikutnya di dalam discrete probability distribution itu sebenarnya ada 3 jenis distribusi yang dipelajari di sini. Yang pertama binomial, yang kedua ini bacanya Poisson, yang ketiga adalah hypergeometric. Nah, yang kita pelajari hanya yang binomial dan Poisson, yang hyper tidak. Nah, binomial distribution itu maksudnya gimana? Jadi misalnya kita punya pengamatan yang pasti gitu ya, nilainya adalah N kecil. Misalnya kita mau lempar koin 15 kali, kita mau ambil 10 bola lampu yang ada di gudang, kita mau ambil 30 buku yang ada di perpustakaan, misalnya seperti itu. Nah, setiap pengamatan akan dikategorikan sebagai tanda kutip peristiwa yang menarik atau tidak. Jadi misalnya apa? Ketika kita melempar koin, peristiwa yang menarik buat kita apa? Oh, muncul kepala, atau oh, muncul ekor. Terus misalnya ngambil lampu, oh ada bola lampu yang rusak apa tidak. Misalnya kita pengennya yang rusak gitu ya. Berarti menarik buat kita adalah peristiwanya adalah kita ketemu bola lampu yang rusak. Atau kalau menurut kita adalah tidak, berarti peristiwa yang menarik buat kita adalah kita ketemu bola lampu yang tidak rusak. Misalnya seperti itu. Kedua kategori ini sifatnya akan mutually eksklusif dan secara collectively exhaustive. Ya. Jadi maksudnya ketika probabilitas kejadian menarik kita anggap sebagai P, ya, maka probabilitas jika tidak terjadi adalah 1 minus P. Ya, karena in total sebenarnya probabilitas ini adalah 1 atau 100%. Nah, probabilitas konstan untuk setiap peristiwa yang menarik kita anggap sebagai P. Ya. Jadi misalnya tadi peristiwa menarik buat kita adalah muncul kepala ketika melempar koin. Berarti probabilitas munculnya si koin, munculnya kepala dari si koin itu adalah P. Tapi kalau munculnya ekor itu adalah 1 minus P. Oke. Lalu pengamatan ini sifatnya independen ya. Hasil dari pengamatan antar satu pengamatan tidak akan mempengaruhi hasil yang lain. Ya, jadi nggak ada hubungan kita lempar koin dengan bola lampu, nggak ada. Kemudian dua metode pengambilan sampel ini menghasilkan independensi, di mana kita akan memikirkan apakah kita menggunakan populasi tanpa batas tanpa penggantian,
atau populasi terbatas dengan penggantian ya. Yang tanpa penggantian itu maksudnya adalah misalnya kita udah ambil nih lampu, oh udah dapet nih bola lampunya, oh bola lampu yang ini tidak rusak misalnya. Nah bola lampu yang sudah kita ambil ini jika kita masukkan kembali sebagai sesuatu yang mungkin akan terpilih kembali, kita sebut sebagai populasi tanpa batas tanpa penggantian. Tapi kalau misalnya kita kecualikan berarti dengan penggantian seperti itu. Nah, untuk minimal distribution, pengaplikasiannya bisa macam-macam ya. Jadi misalnya dari sebuah pabrik dia memberi label barang ya. Ternyata labelnya either barang yang akan dilihat sama dia itu rusak apa tidak seperti itu. Atau ada perusahaan yang menawarkan kontrak, berarti kemungkinan dia bisa dapat kontrak atau tidak. Atau perusahaan riset pemasaran menerima tanggapan survei gitu ya. Nah, surveinya kan bisa hasilnya adalah eh, orang yang mau beli apa nggak mau gitu kan, atau pelamar pekerja itu menerima lagi melamar kerja gitu kan, bisa dia ditolak apa diterima pekerjaan seperti itu ya. Nah contoh sederhana lainnya misalnya kita peristiwa menarik adalah mendapatkan kepala ketika melempar koin ya. Jadi misalnya kita melempar 3 kali, nah ditanya adalah dalam berapa banyak cara kita bisa dapat 2 kepala jadinya. Nah, yang kemungkinan kan karena ngelempar 3 koin, entah HHT, atau HTH, atau THH. Intinya biar dapat 2 kepala kan. Nah, itu misalnya kemungkinan yang terjadi. Nah, ini contoh yang sederhana. Nah, tapi kan ada beberapa hal yang kita tidak bisa kita sembarangan menganggap seperti itu ya. Nggak sederhana itu, ada yang lebih kompleks. Ya. Makanya biasa kita menggunakan beberapa perumusan. Ya, kita mencoba mengalihkannya. Jadi misalnya seperti apa? Eh, misalnya ini contoh dari buku kalian, itu kalian bisa baca aja. Jadi di sini dia ada 4 kali order, ya, 4 kali order. Dia menghitung probabilitas dari kemungkinan terjadinya hal ini, ya. Jadi ordernya di tag atau tidak, gitu ya. Nah, yang dia anggap bahwa peristiwa menarik buat dia itu adalah ketika ada yang ketek ya. Jadi berarti pi-nya yang 0,1 yang ketek. Kalau yang tidak ketek berarti 1 minus pi yaitu 0,9. Nah, berarti kalau kalian mendapatkan datanya seperti ini, dia ketek, ketek, tidak ketek gitu ya. Nah, ini berarti secara kita probabilitas kita menghitungnya adalah pi kali pi, ya kan? Pi kali 1 minus pi kali pi. Ini adalah probabilitas terjadinya kejadian ini. Nah, kalau tadi cara menghitung probabilitasnya, kalau kejadiannya sederhana, bisa kalian hitung satu-satu gitu ya, cuma 3 kali, ya udah bisalah 3 kali kita hitung. Nah, tapi kalau tidak, biasa kita menggunakan yang namanya kombinasi. Ya, kalau kalian mungkin ingat dulu ada istilah kombinasi di dalam mata kuliah matematika kalian dulu. Nah, kombinasi itu lambangnya adalah C, karena dari combination. Ya, dimana C ini adalah kombinasi antara X dari subjeknya N. Ya. Nah, ini rumusnya kombinasi X untuk N itu adalah N faktorial, jadi tanda seru di sini dibaca faktorial, dibagi X faktorial kali N kurang X faktorial. Ya. Apa artinya faktorial? Nanti kita masuk ke contoh aja biar lebih gampang ya. Jadi ada berapa banyak kemungkinan kombinasi? Ada 3 dari kita lagi mau ambil es krim gitu ya. Ya, ada kemungkinan 3 sendok es krim yang bisa kita dapatkan dari 31 rasa. Jadi kita ada 31 rasa, tapi kita mau ambil 3 sendok es krim aja sebenarnya. Nah, berapa banyak kombinasi yang mungkin terjadi? Kombinasi rasa yang mungkin kalian dapatkan, nah, maksudnya seperti itu. Berarti N-nya adalah 31, X-nya 3. Ya, menarik kita adalah 3 sendok tadi kan. Jadi di sini 31 faktorial dibagi 3 faktorial kali 31 kurang 3 faktorial. Oke, kalau di dalam kurung ini bisa langsung kalian
perhitungan aja ya, 31 kurang 3 jadi 28 faktorial. Nah, faktorial itu sebenarnya adalah di mana kita misalnya 31 faktorial, berarti 31 kali 30 kali 29 kali 28 kali 27 kali 26 kali 25 sampai kali 1. Itu pengertian faktorial. Nah, kenapa di sini sampai 28 faktorial aja?